Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Bu Puji, dalam mata kuliah Kalkulus 2. Hari ini kita memasuki minggu kedua perkuliahan Kalkulus 2 dengan tema integral tentu atau definite integral. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari dasar dari integral atau yang kita sebut dengan indefinite integral. Artinya, kita mencari nilai integral tanpa memperhatikan batasan atas dan batasan bawah. Sehingga solusi dari integral yang kita peroleh nanti akan ditambahkan oleh sebuah nilai konstanta yang belum tentu nilainya berapa, sehingga kita sebut konstanta. Dan minggu ini kita akan mengarah pada dasar integral yang memperhatikan batasan bawah dan batasan atasnya. Sehingga penyelesaian integral tersebut kita sebut sebagai integral tentu, integral tertentu. Batasannya pasti, batasannya ada. Atau kita sebut sebagai definite integral. Baiklah, dasar untuk penyelesaian integral tentu itu adalah notasi sigma dan limit berhingga. Saya rasa dua materi ini sudah pernah kita bahas saat kita belajar di kalkulus 1 ya, tentang limit terhingga atau limit berhingga, serta notasi sigma. Notasi sigma itu apa? Notasi sigma itu seringkali digunakan untuk menulis jumlahan banyak, gitu ya, dari bentuk yang berurutan, jadi jumlahan. Ya, permulaannya dari mana? Permulaannya dari angka yang berada di bawah sigma, ya. Dan batas atasnya itu adalah angka yang berada di atas sigma. Pola penjumlahannya seperti apa? Pola penjumlahannya bergantung dengan fungsi yang berada di depan sigma. Contohnya di sini kita tulis sigma dari AK, ya. Kemudian yang akan berjalan apanya? Ternyata K-nya yang berjalan. K-nya kita mulai dari 1 sampai batas atasnya berapa? N. Sehingga gimana jumlahan berhingga yang dapat kita tulis? A, K-nya kita ganti dengan 1. A1 ditambah. Setelah 1 berapa? 2. Berarti A2 ditambah. Setelah 2 berapa? 3. Dan seterusnya A3 hingga di sini saya beri batasan titik 3. Itu artinya dia terus dijumlahkan hingga batas atasnya adalah saat K-nya adalah N. A, N. Seperti itu. Contoh, di sini saya berikan contoh. Sigma dari K, ini definisinya sama saja ya, dituliskannya seperti ini pun. Sigma dari K dengan batas bawah K-nya adalah 1 dan batas atas K-nya adalah 5. Sehingga kita urutkan ketika K-nya 1 berarti 1 ditambah setelah 1, 2. Berarti saat K-nya 2 berarti ditambah 2. Saat K-nya 3 berarti ditambah 3. Saat K-nya 4 ditambah 4 sampai batas atasnya adalah K-nya adalah 5. Kemudian jumlahan yang kita peroleh tinggal kita hitung seperti biasa ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah fungsinya adalah ini, min 1 pangkat K dikalikan K, batas bawah K-nya adalah 1, batas atas K-nya adalah 3. Tinggal kita ikuti saja. Min 1, K-nya 1 berarti pangkat 1 dikalikan 1 ditambah. Min 1, K-nya 2 berarti pangkat 2 dikalikan 2. Terus kemudian min 1, K-nya 3 adalah pangkat 3 dikalikan 3. Kemudian kita hitung solusinya. Min 1 dipangkatkan 1 tetap min 1 dikalikan 1, min 1. Min 1 dipangkatkan 2, min 1 dikuadratkan adalah 1. Ya, dikalikan 2 berarti plus 2. Kemudian min 1
dipangkatkan 3. Minus dipangkatkan ganjil hasilnya adalah ganjil. Dikalikan 3 hasilnya adalah min 3. Ini ya. Sehingga bentuk min 1 pangkat K itu sebenarnya untuk menentukan dia ganjil genapnya. Kemudian setelah kita ketemukan, kita jumlah seperti biasa. Min 1 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya adalah min 2. Seperti itu. Begitu juga untuk yang ketiga, ini adalah fungsinya. Kemudian kita urutkan dari K. Dimulai dari 1 sampai K dimulai dari 2. Jadi 1 per 1 tambah 1 tambah 2 per 2 tambah 1 sama dengan 1 per 2 tambah 2 per 3. Lalu disamakan penyebutnya. Hasilnya adalah 7 per 6. Masih ingat ya bagaimana menyamakan penyebutnya ya? Ini kan SD banget ya. 1 per 2 ditambah 2 per 3. Ya, disamakan penyebutnya menjadi 6 ya. 6 bagi 2, 3. Dikalikan 1, 3. Ditambah 6 bagi 2, 2. Kalikan 2 adalah 4. Ya. Jangan sampai lupa, ini adalah pelajaran SD. 7 per 6. Kemudian, apa kaitannya dengan integral? Itu ya. Nah, sebelum kita belajar terkait kaitan dari notasi sigma dengan integral, saya akan membahas terlebih dahulu terkait aturan-aturan yang berlaku pada bentuk sigma, gitu ya. Sama halnya dengan fungsi, sama halnya dengan integral, saya rasa juga sama. Ada berlaku aturan penjumlahan, ya, aturan penjumlahan. Jadi ketika suatu fungsi itu dijumlahkan, itu artinya jumlahan dari sigma yang sama, fungsi yang satu ditambahkan dengan fungsi yang kedua. Begitu juga dengan aturan pengurangan, itu tinggal diganti bentuk saja ya. Jadi sama halnya dengan fungsi, jadi sigma fungsi yang pertama dikurangkan dengan sigma fungsi yang kedua. Untuk aturan perkalian konstanta juga sama halnya dengan fungsi, sehingga konstantanya dapat dikeluarkan, kemudian sigmanya diselesaikan. Sedangkan untuk aturan nilai konstan, ya, jadi ketika kita diminta menjumlahkan jumlahan konstan, gitu ya, fungsinya itu loh konstan, tapi K-nya dari 1 sampai N, maka artinya sama dengan jumlahan paling atas N dikalikan konstan yang dimaksud. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian kaitan antara fungsi notasi sigma tadi yang saya sebutkan sebagai dasar dari integral akan kita jabarkan dari salah satu teori yang ditemukan oleh Bapak Bernhard Riemann ya. Bapak Bernhard Riemann yang teori tersebut disebut sebagai jumlahan Riemann ya, Bernhard Riemann dari Jerman ya. Seperti apakah definisi dari jumlahan Riemann tadi? Ya. Jadi misalkan suatu fungsi f didefinisikan pada interval tertentu. Interval tadi yang disebut batas ya. Batas bawah dan batas atas. Ya. Nah, biasanya maksudnya ini untuk apa? F ini misalkan suatu area, ya seringkali dia adalah sebuah area. Lalu kita diminta mencari luasannya. Luas dari area ini. Bagaimana kita mencarinya? Kita kan selama ini hanya belajar gitu ya. Belajar misalkan kita luas dari sebuah persegi atau persegi panjang atau lingkaran atau segitiga. Nah, bagaimana ketika kita dihadapkan pada suatu bentuk ya. Bentuk itu yang terbuat dari sebuah fungsi yang acak gitu ya, fungsi tertentu, fungsi kontinu, dan kita diminta mencari luasnya. Ya. Nah, sehingga untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa memanfaatkan yang disebut jumlahan Riemann. Bagaimana caranya? Fungsi tersebut kita akan lakukan partisi gitu ya. Partisi itu apa? Dipotong-potong. Misalkan kita bagi
pada nilai tertentu. Gini ya, kita partisi. Semakin kecil partisinya, errornya akan semakin kecil. Sehingga semakin mendekati nilai eksaknya. Ini kita partisi, kita partisi, kita partisi, kita partisi. Lalu setelah kita partisi bagaimana? Setelah kita partisi, kita akan mendekati luasan tertentu yang sekiranya bentuknya lebih mendekati dengan bangun yang kita sudah tahu luas pastinya. Misalkan bangun persegi panjang. Luasnya apa? Panjang kali lebar. Oke, sehingga kita akan dekati dengan bangun persegi panjang. Seperti itu. Ya, sehingga ini kita bisa kita tarik gini. Kita tarik. Sorry. Kita tarik. Ini kita tarik. Kemudian kita tarik. Kita tarik. Gitu ya. Kita tarik. Intinya kita akan mendekati bangun tersebut menjadi kumpulan bangun persegi panjang. Ya. Ya. Di mana bangun tersebut memiliki panjang ya. Panjang itu kan berarti fungsinya ya. Fx-nya ya. Panjang itu adalah Fx-nya. Ini adalah Fx. Lebar itu adalah X-nya. X-nya nanti kita temukan di sini ada X1, ini ada X2, ini ada X3, ini ada X4, dan seterusnya. Ya, jadi langkah pertama kita partisi pada interval A ke B, ya. Lalu kemudian partisinya tadi kita beri nama misalkan dari X0, X1, X2, X3, dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian setiap masing-masing X dia akan memiliki titik, ya. Setiap masing-masing X dia akan memiliki titik yang berkaitan. Bentar, ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, saya buat yang lebih besar saja supaya saudara lebih jelas untuk melihatnya. Misalkan gini ya. Misalkan ini. Nah, ini adalah X0 ya. Ini adalah 0. Kemudian ini misalkan X1. Ini adalah X2. Ini adalah X3. Dan masing-masing X1, dia kan solusinya disebut Fx ya. Kita sudah mempelajari itu. Fx1. Kemudian ini adalah Fx2. Dan ini adalah, misalkan, ini adalah Fx3. Nah, sehingga bangun yang akan kita cari luasnya, ya, itu kan berarti bangunnya adalah persegi ya. Jumlahan dari bangun yang ini gitu ya, ditambah bangun yang ini, ditambah bangun yang ini, dan seterusnya tambah bangun ini sampai jumlah berapa banyak partisi yang saudara bentuk. Seperti itu. Ya. Nah, untuk tinggi partisinya berarti kan untuk mencari luas ini kan berarti panjang dikalikan lebar. Panjangnya kita peroleh tadi adalah F X keberapa? XN gitu misalkan ya. Lebarnya dia adalah pengurangan antara XN plus 1 dikurangi XN. Gitu ya. XN plus 1 dikurangi XN. Atau ini dapat kita sebut sebagai delta XN. Ya, sehingga ini dapat kita tuliskan sebagai, saya hapusnya dulu. Kita sebut sebagai F XN dikalikan delta XN. Dimana ini adalah yang dimaksud adalah panjangnya, dan ini adalah lebarnya. Lalu kemudian kita sigmakan. Jadi setiap N berjalan kita jumlahkan dan kita kalikan dengan delta N-nya. Seperti itu. Ya. Sehingga kita bisa peroleh hasilnya seperti ini. Ya. Ini ya. SP. Jumlahan produk. Kita sebutkan S. Itu adalah sum. P adalah produknya. Jumlahan dari produknya adalah sigma dari K. Mulai 1 sampai N. Dari FCK boleh atau FXK.
dikalikan dengan delta XK. Mau K, mau N, tidak masalah ya. Yang penting harus disesuaikan dengan ini. Kalau di sini kita mulai dengan N, maka kita akhiri dengan sesuatu yang selain N. Kalau di sini kita sebut K, maka di sini disebut juga dengan K. Seperti itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa luasan bangun yang tadi di awal kita lihat, misalkan seperti ini, luasnya adalah sama dengan jumlahan produk dari fungsi f XK dikalikan delta XK. Ya. Dan jumlahan fungsi tersebut disebut sebagai jumlahan Riemann yang merupakan dasar dari perhitungan integral tertentu ya atau definite integral. Kemudian ini ada beberapa latihan soal, bisa saudara coba ya. Latihan soal yang pertama itu saya rasa sangat sederhana. Di sini akan saya bahas, saya akan coba bahas. Tuh, latihan soal yang pertama nomor 1. Sigma dari K sama dengan 1 sampai 3 dari K min 1 per K. Berarti K-nya berjalan dari 1 sampai 3 ya. Berarti berapa? 1 min 1 per 1 ditambah 2 min 1 per 2 ditambah, tambahnya saya letakkan sini ya, 3 min 1 per 3. Berarti sama dengan 0 per 1 ditambah 2 dikurangi 1, 1 per 2 ditambah 3 dikurangi 1, 2 per 3. 0 dibagi 1 adalah 0 ditambah setengah ditambah 2 per 3. Samakan penyebutnya 6. 6 dibagi 2, 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 7 per 6. Itu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua. Oke ya, ini sudah paham, maka kita bisa hapus dulu. Kita akan menuju ke contoh yang kedua. Nanti saudara bisa melihat di rekaman di YouTube ya, kemudian bisa saudara pause untuk melihat dengan seksama. Saya akan mengarah pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua caranya juga masih sama. Saya rasa contoh yang kedua. Sigma dari K sama dengan 1 sampai 5 dari K dikalikan 3K plus 5. Ya, kita tinggal urutkan saja. Sama dengan K-nya 1. 1, 3 kali 1 ditambah 5. Ditambah 2, 3 kali 2 ditambah 5. Ditambah 3, 3 kali 3 ditambah 5. Ditambah 4, 3 kali 4 ditambah 5. Ditambah 5, 3 kali 5 ditambah 5. Saudara bisa hitung satu persatu ya. Sehingga bisa ditemukan hasil akhirnya dan seterusnya. Saya rasa nomor 3 juga sama. Nah, kalau untuk nomor 4 itu adalah kebalikannya. Dari jumlahan yang ada, saudara diminta untuk membentuk bentuk sigmanya. Kira-kira seperti apa jika polanya seperti ini? Kita tinggal mempelajari saja polanya ya. Ini ada 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ini kayaknya bentuknya dikalikan 2 semua ya. 2 dikalikan N, 2 dikalikan N. Gimana kalau saya tulis bentuknya adalah sigma 2K gitu ya. Misalkan 2K dari, kalau misalkan K-nya saya ambil 1. Kalau K-nya saya ambil 1, 2 dikalikan 1, 2. Padahal di sini adalah 1. Oh, berarti bentuknya bukan 2 kali K. Ya. Berarti bagaimana kalau ternyata bentuknya adalah 2 pangkat K. Kalau 2 pangkat K, K-nya 1, dia harusnya 2. Kan ini 1. Oh ya, berarti K-nya itu bukan dari 1.
tapi K-nya adalah dari 0. K-nya adalah 0. K-nya 0, 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai kalau hasilnya 32, berarti di sini sampai 5. Sehingga bentuk jumlahan yang ada di sebelah kiri ini, jika dinotasikan dalam bentuk sigma, bentuknya adalah seperti ini. Gitu ya. Untuk yang nomor 5, silakan saudara coba sendiri. Nomor 3. Nah, kita tadi sudah belajar tentang jumlahan Riemann dan yang kaitannya dengan sum atau jumlahan berhingga. Nah, berarti sekarang langsung saja kita menuju dari definisi dari integral tentu atau definite integral. Apakah definisi dari integral tentu? Ya, definisinya adalah misalkan sebuah fungsi f(x) adalah fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup AB. Kita harus tahu bedanya ya. Untuk integral tentu artinya dia memiliki batasan bawah dan batasan atas. Misalkan kita sebut sebagai J. J adalah integral tentu dari fungsi f atas AB, dan J adalah limit dari jumlahan Riemann FCK dikalikan dikalikan delta XK jika dipenuhi kondisi sebagai berikut. Untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap partisi P oleh interval A sampai B dengan nilai tadi, norm dari P itu kurang dari delta, dan sebarang CK pada nilai tersebut berlaku seperti ini. Ya, ini definisinya secara matematis. Ya, saudara cukup tahu. Berlaku, intinya jumlahan Riemann dikurangi hasil dari J-nya, itu kurang dari epsilon. Epsilon itu apa, Bu? Epsilon itu definisi dari suatu nilai yang sangat kecil sekali. Artinya error dari jumlahan Riemann dengan hasil yang sebenarnya dia harus sangat kecil sekali. Itu yang dapat didefinisikan dengan integral tentu, definisi secara matematis. Nah, bentuk integral tertentu tadi dapat dituliskan dengan seperti ini. Integral dari A sampai B, fungsi fx terhadap dx. Saya rasa ini cukup sama dengan definisi integral yang minggu lalu kita pelajari. Namun perbedaannya, dia memiliki batas bawah dan batas atas. Batas bawah integrasi dan batas atas integrasi. Sehingga seperti apa, Bu? Ketika minggu lalu kita mencari integral dari fungsi f kecil x, hasilnya adalah f besar x. Yang minggu ini kita akan memberi batas bawah A dan batas atas B. Sehingga solusinya itu kita dapat selesaikan dengan cara seperti ini. Kita substitusikan batas atas terhadap X, kemudian dikurangkan dengan batas bawahnya yaitu A. Hasilnya seperti ini untuk menyelesaikan integral tentu. Sehingga hasil akhir dari integral tentu sudah tidak lagi ditambahkan nilai konstanta seperti halnya pada integral tak tentu. Ya. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari definisi dari fungsi integrable dan non-integrable. Apa sih Bu maksud dari integrable dan non-integrable? Fungsi integrable itu adalah suatu fungsi yang dapat diintegralkan, sedangkan non-integrable itu adalah suatu fungsi yang sudah tidak dapat diintegralkan. Ya, teoremanya bunyinya adalah seperti ini. Keintegralan pada fungsi kontinu. Jika suatu fungsi f kontinu pada interval A sampai B, atau jika fungsi f memiliki paling banyak jumlahan terbatas, lompatan tidak kontinu, maka terdapat integral tentu yang berlaku seperti ini, dan f itu dapat diintegralkan pada batas A ke B. Ini adalah definisi secara matematis. Ya, ini saudara cukup tahu. Saudara tetap perlu tahu ya definisinya.
Misalkan contoh fungsi fx, misalkan fungsi fx hasilnya adalah 1 ketika x adalah rasional, dan fungsi fx hasilnya adalah 0 ketika x irasional. Dengan bentuk sederhana yang seperti ini, dapat dikatakan bahwa fungsi fx tidak memiliki integral Riemann pada batasan 0,1 atau batas bawah 0 sampai 1. Mengapa demikian? Karena hasilnya adalah berbeda. Hasilnya 1 ketika x rasional, hasilnya 0 ketika x irasional. Dikatakan integrable atau dapat diintegralkan adalah ketika baik itu rasional maupun irasional, hasilnya adalah sama. Ya, seperti itu. Kita langsung ke sifat integral, ya. Seperti halnya dengan limit, seperti halnya dengan fungsi, bahwa integral juga memiliki sifat yang bisa penyelesaian, membantu dalam proses penyelesaiannya. Yang pertama adalah bersifat orde integrasi. Seperti apakah itu? Jadi ketika suatu integral, misalkan batas bawahnya B, batas atasnya adalah A, lalu kemudian kita diminta untuk menyelesaikan, ternyata soalnya adalah batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B, alias batasnya itu dibalik, maka hasilnya itu tinggal minusnya. Ya, misalkan kita ketahui suatu integral dari 1 ke 2 dari fungsi fx, ya, hasilnya adalah 2. Lalu ketika kita ditanya integral dari 2 ke 1 dari fungsi fx, kita tidak perlu mencari lagi, karena kita bisa memanfaatkan sifat integral tentu yang pertama dengan diminuskan saja. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian lebar interval 0, yaitu ketika sebuah fungsi diintegralkan dengan batas yang sama, ya, alias lebar intervalnya adalah A kurang A, yaitu 0, maka hasilnya adalah 0. Terus kemudian terkait perkalian konstanta, ya, misalkan integral dari A ke B, dari K dikalikan fungsi fx, K itu adalah konstanta, maka konstantanya dapat dikeluarkan, fungsinya kita integralkan seperti biasa. Terus terkait penjumlahan dan pengurangan, saya rasa sama ya, integral dari fungsi fx ditambahkan fungsi gx, berarti integral dari fungsi fx diselesaikan, ditambahkan dari integral fungsi gx diselesaikan. Begitu juga untuk pengurangan. Kemudian ada juga yang disebut sifat aditif, ya. Misalkan kita diminta mengintegralkan fungsi dari A ke B ditambahkan dari B ke C. Kita lihat ada kesamaan di sini. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasilnya adalah integral dari fungsi A ke fungsi C, batas paling bawah dan batas paling atas dari fungsi f. Seperti ini, ya. Kemudian sifat yang keenam adalah pertaksamaan maksimal dan minimal. Jadi misalkan kita memiliki fungsi fx maksimumnya berapa, minimumnya berapa, ketika diintegralnya kan pun juga sama. Nanti akan saya tunjukkan dalam gambar. Ya. Lalu kemudian ada definisi dominasi. Ini juga nanti akan saya tunjukkan pada gambar. Ya, ini adalah gambarnya. Ini adalah tadi yang contoh yang pertama ya, ketika zero width interval, ya. Zero width interval itu adalah ketika batas atasnya A, batas B-nya juga A. Jadi batas A sama dengan batas A. Kemudian yang ke ini adalah ketika dikalikan konstanta, misalkan konstantanya adalah 2. Yang ini adalah gabungan tadi ya, misalkan fx-nya sekian, gx-nya sekian, aditif ya, tinggal dijumlahkan aja. Nah, terus kemudian yang tadi, mohon maaf tadi bukan aditif ya, tapi jumlahannya. Yang aditif itu ini ya, misalkan ada integral dengan batas A ke B, ditambahkan integral dengan batas B ke C, langsung kita ambil batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah C. Tinggal kita carikan solusi. Terus kemudian ini yang saya sebutkan tadi sebagai maksimum minimum inequality ya. Misalkan ini adalah sebuah fungsinya. Misalkan kita beri batas minimum sekian, batas maksimum sekian, ya, maka hasil integralnya adalah bagaimana? Fungsi dikalikan
batas maksimum dikurangkan batas minimum. Dia akan kurang dari hasil integralnya. Nanti akan saya bawa ke contoh jika saudara masih ingat. Lalu kemudian sifat dominasi tadi, misalkan kita ada suatu fungsi itu lebih kecil daripada fungsi yang lain, misalkan gx itu lebih kecil dari fx, maka integral dari gx juga lebih kecil dari integral fx. Seperti itu. Ya. Ini contohnya, misalkan kita menemukan soal seperti ini. Integral dari min 1 ke 1 dari fx adalah 5. Integral dari 1 ke 4 dari fx adalah min 2. Dan integral dari min 1 sampai 1 dari hx adalah 7. Ketika kita menemukan soal, integral dari 4 ke 1 dari fx tadi, yang saya sampaikan, ya terkait orde pengintegralan, sedangkan yang diketahui adalah dari 1 ke 4, maka tinggal kita balik, sama dengan minus dari integral dari 1 ke 4. Di sini hasilnya min 1, berarti hasilnya adalah 2. Lalu kemudian ketika kita menemukan yang perkalian konstanta ya, berarti ini tinggal kita pisah sama dengan 2 dikalikan integral min 1 kali 1 fx, tambah 3 kalikan integral min 1 kali 1 hx. Ya, integral min 1 kali 1 fx tadi hasilnya berapa? 5, berarti 5 tinggal kita masukkan. Integral dari min 1 dari 1 hx hasilnya adalah 7, tinggal kita masukkan. 2 kali 5 tambah 3 kali 7 hasilnya adalah 31. Jadi kita bisa mengkombinasikan beberapa sifat dari integral untuk menyelesaikan satu soal saja. Kemudian contoh yang ketiga, integral dari min 1 sampai 4 dari fungsi fx dx. Nah, ingat, di sini batasannya min 1 sampai 4, sedangkan di sini soalnya tidak ada yang min 1 sampai 4. Maka kita bisa mengkombinasikan sifat aditif ya. Kita lihat mana yang semakin dekat yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan sifat aditif, yaitu bentuk ini dan ini. Ya, bentuk ini dan ini. Oh, saya hapus. Kita bisa memanfaatkan sifat aditif. Ya. Misalkan yang ini ya, ini dan ini. Ini dan ini. Ya, karena batas atas yang ini sama dengan batas bawah yang ini. Sehingga ini bisa kita kombinasikan untuk mendapatkan integral min 1 sampai 4. Kita bisa menjumlahkan bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua. Ya, sehingga hasilnya adalah berapa hasilnya? 5 ditambah 2 sama dengan 3. Seperti itu. Ya. Kemudian kita akan mempelajari yang disebut daerah di bawah grafik, di mana fungsi tersebut adalah fungsi non-negatif. Oke, ya, seperti ini ya. Kita bisa melihat gambarnya. Kalau kita lihat grafiknya itu adalah ini. Grafiknya itu adalah ini, yang biru, ya. Yang di bawah grafik berarti yang mana? Yang ini ya. Fungsinya adalah non-negatif, tapi dia ada posisinya di bawah grafik. Definisinya adalah jika dia adalah fungsi fx, yaitu yang warna biru, dan dia adalah non-negatif, dan dia dapat didiferensialkan atas interval tertutup AB, maka daerah di bawah kurva Y sama dengan fx atas interval AB adalah integral f dari A ke B. Ya, jadi misalkan hitung integral dari A ke B dari fungsi x dx. Kita akan selesaikan integral dari A ke B dengan memisahkan integral dari A ke 0 ditambahkan integral dari 0 ke B. Ya, karena ini adalah batasannya yang B. Sama dengan integral dari A ke 0, ya. Jika integral dari A ke 0 berarti dari suatu nilai ke nilai yang lebih kecil, ya, maka kita bisa membaliknya dengan bentuk min integral dari 0 ke A x dx ditambahkan dari integral dari 0 ke B, ya, x dx. Ya, bagaimana sih Bu definisi tadi yang di bawah grafik? Sebenarnya kita juga bisa mendefinisikan dia sebagai bentuk kurva
di mana kurva tersebut berada di bawah grafik X. Ya, bisa juga seperti itu. Bisa juga di bawah grafik X, bisa juga di bawah fungsinya. Jadi kita bisa membalik. Bisa dua hal definitif. Artinya, ketika kita menemukan suatu fungsi yang dia posisinya ada yang di bawah grafik negatif dan dia yang satunya di bawah grafik positif, namun fungsinya, bentuk fungsinya adalah suatu fungsi yang non-negatif, maka kita bisa memanfaatkan bentuk seperti ini. Ya. Kemudian, apalagi yang kaitannya dengan kaidah dari integral tertentu, yaitu pada masalah nilai rata-rata pada fungsi kontinu. Definisinya bunyinya seperti ini. Jika f dapat diintegralkan pada interval a ke b, maka nilai rata-rata pada interval a ke b disebut juga mean. Rata-rata ini pada statistiknya, yaitu rumusnya sebagai berikut. F itu adalah average ya, dari fungsi f dengan rumus seperti ini. 1 per b min a, batas atas dikurang batas bawah, dikalikan integral dari a ke b dari fungsi fx dx. Ya, seperti apa? Misalkan bentuknya adalah seperti ini. Kita diminta menghitung rata-rata dari fungsi ini di interval ini. Tinggal kita masukkan aja ya. Average dari fungsi fx sama dengan 1 per batas atasnya adalah 2 dikurang batas bawahnya adalah min 2 dikalikan integral dari min 2 ke 2 dari fx adalah 4 min x kuadrat. Ya, kita bisa menyelesaikannya. Sama dengan 1 per 4 dikalikan integral min 2 dari 2 4 min x kuadrat. Seperti itu ya. Kita tinggal hitung solusinya. Kemudian selanjutnya, wah kita sudah sampai ke tugasnya. Di sini ada beberapa latihan soal. Silakan bisa saudara coba atau saya akan membahas nanti satu persatu dalam sesi pembahasan. Ya, atau saya akan memberi salah satu solusi dari masing-masing tugas. Misalkan saya ambil tugas soal nomor 2, misalkan soal nomor 2 ya. Integral dari 1 sampai 2 dari 2x plus 1. Berarti ini kita selesaikan integralnya. Ya, berarti berapa? 2 per 2x pangkat 2 plus x gitu ya. Dengan batasan, batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah akar 2. Atau kita langsung selesaikan, 2 dibagi 2 kan 1. Berarti x pangkat 2 ditambahkan x dengan batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah akar 2. Sehingga kita langsung selesaikan. Akar 2 kuadrat ditambah akar 2 dikurang 1 kuadrat ditambah 1. Ya. Akar 2 dikuadratkan 2, berarti solusinya adalah 2 ditambah akar 2 dikurangkan dengan 1 kuadrat ditambah 1, hasilnya adalah 2. Sehingga ini kita coret. Hasilnya adalah berarti akar 2. Ingat, untuk solusi integral tertentu, kita tidak perlu menambahkan dengan konstanta, karena sudah kita substitusikan pada batasan tertentu. Seperti itu. Ya. Sedangkan untuk contoh yang ini, nyatakan dalam bentuk integral tentu. Kita untuk menyelesaikan soal nomor 4, nomor 5, serta nomor 6, kita harus memahami definisi dari integral yang berkaitan dengan jumlahan Riemann. Ya, simpelnya kita tinggal melihat bentuknya. Misalkan di sini saya ambil nomor 5. Nomor 5. Oke. Bentuk yang di sini fungsinya, bentuk fungsinya ini, anggap aja
berarti dia adalah definisi dari fx-nya. Berarti integral dari batas bawahnya ini adalah min 1, batas atasnya adalah 0, fungsinya adalah berarti 2 pangkat 3. Dari mana, Bu? Dari yang tadi kita pelajari pada metode jumlahan Riemann. Ya, ini adalah fx-nya ya. Masih ingat ya? Nanti bisa dibuka. Seperti itu saya rasa. Ini ada juga tugas yang memanfaatkan definisi dari fungsi sifat dari integral. Seperti itu. Contohnya kita ambil nomor 7 ini gampang sekali ya. Ketika kita diminta mengintegralkan fungsi berapapun nilai gx-nya, ketika batas atas dan batas bawahnya ini adalah sama, hasilnya adalah 0. Karena kita diminta mencari luasan dari suatu fungsi yang tidak ada luasnya, ya. Karena batas bawah dan batas atasnya sama. Seperti itu. Untuk lainnya silakan kalian coba untuk melatih kepemahaman kalian terkait integral. Seperti itu. Baik, sebelum kita tutup pada sesi penjelasan berikut dan kita menuju pada sesi tanya jawab, saya akan memberikan satu kalimat motivasi. Dan kalimat motivasi pada minggu ini adalah satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Itu ya, itu adalah kalimat motivasi dari Franklin Roosevelt. Sehingga marilah kita maju dengan keyakinan yang kuat dan keaktifan kita untuk menggapai mimpi tersebut. Jangan pernah kembali meragu-ragu ya, dan kalian harus yakin untuk mencapai mimpi kalian. Baiklah, sampai bertemu kembali di sesi tanya jawab yang akan kita jadwalkan. Saya akhiri untuk sesi penjelasan pada minggu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dan salam hormat saya untuk kedua orang tua kalian di rumah.